Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Mari kita langsung saja ke materinya. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Nah, pernahkah anak-anak melihat kondisi seperti gambar ini? Nah, anak-anak, di sini ada gambar sampah yang menumpuk di sungai. Terus ada juga sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Nah, anak-anak pernah tidak menemukan kondisi yang seperti ini? Kondisi sampah yang menumpuk ini dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan kita, anak-anak. Karena sampah yang menumpuk ini anak-anak dapat menimbulkan bau yang tidak sedap anak-anak dan menjadikan udara yang kita hirup itu tidak segar anak-anak. Setiap manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri anak-anak, terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus kita terapkan di lingkungan sekitar adalah upaya untuk menanggulangi masalah sampah anak-anak. Karena masalah sampah ini masalah yang sangat serius anak-anak. Nah, di sini ada kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Nah, di sini ada 4 akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Yang pertama, membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Akibat seseorang yang tidak peduli terhadap sampah dan membuang sampah sembarangan anak-anak. Kemudian, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah yang kedua itu menimbulkan bau yang tidak sedap anak-anak. Kerugian yang selanjutnya, sampah dapat mencemari lingkungan anak-anak. Dan yang keempat, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah itu menjadi sumber penyakit. Nah, ini dia anak-anak, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting anak-anak. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, jadi mulai dari diri kita sendiri nih anak-anak, bertanggung jawab terhadap sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu cara menanggulangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang anak-anak. Nah, anak-anak, daur ulang itu adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Nah, di sini Ibu punya contoh mengenai cara menanggulangi sampah dari botol bekas. Bisa dijadikan pot bunga anak-anak. Kemudian disusun rapi supaya terlihat bagus anak-anak. Kemudian contoh selanjutnya di sini botol bekas itu bisa digunakan untuk tempat penyimpanan nih anak-anak. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada kerajinan tas yang dibuatnya dari kemasan plastik anak-anak. Susun sedemikian rupa supaya terlihat indah anak-anak, supaya terlihat bagus. Contoh selanjutnya di sini ada kerajinan dari tutup botol bekas anak-anak. Tutup botol ini anak-anak disusun sedemikian rupa supaya terlihat bagus anak-anak. Nah, ini contohnya dibuat menjadi keranjang. Jadi yang tadinya sampah bisa dimanfaatkan kembali anak-anak.
Kemudian contoh selanjutnya di sini membuat vas bunga dari kertas nih anak-anak. Kertasnya digulung-gulung, kemudian disusun dengan rapi supaya terlihat bagus anak-anak. Jika sampah didaur ulang seperti ini, maka sedikit demi sedikit sampah akan berkurang anak-anak. Anak-anak, masih ingatkah kamu pada kegiatan ini anak-anak? Nah, kegiatan ini dari kayu hutan, kemudian ditebang kayunya, kemudian menjadi kayu gelondongan. Nah, kalau sudah jadi kayu gelondongan ini, kemudian dikirim ke pengrajin kayu anak-anak untuk dibuatkan kursi, dibuatkan meja. Nah, lalu kemudian dijual ke toko mebel. Nah, toko mebel dijual lagi ke pembelinya anak-anak. Nah, coba ini kegiatan apa ya anak-anak? Nah, ini adalah kegiatan ekonomi anak-anak, mulai dari produksi, dari kayu di hutan, kemudian ditebang, kemudian menjadi kayu gelondongan, kemudian dibawa ke perajin kayu. Ini adalah produksi anak-anak. Kemudian kegiatan distribusi anak-anak, menjual barang-barang yang tadi sudah dibuat ke toko mebel. Nah, dari toko mebel dijuallah ke pembeli. Nah, kemudian dibeli oleh pembeli. Ini dinamakan kegiatan konsumsi anak-anak. Jadi, ini adalah kegiatan ekonomi anak-anak. Mulai dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen. Kemudian ada kegiatan distribusi yang dilakukan oleh distributor. Kemudian ada kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan anak-anak. Misalnya, kamu menginginkan baju, tetapi kamu tidak bisa membuat baju begitu saja. Kamu butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhanmu. Atau contoh lainnya di rumah, misalnya kita butuh kursi, butuh meja untuk makan. Nah, kita tidak bisa membuatnya sendiri, maka kita harus memerlukan orang lain anak-anak untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita harus menghargai peranan setiap individu, mulai dari yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, anak-anak, kita harus menghargai peranan setiap individu, ya, anak-anak, karena itu merupakan hal yang sangat penting, anak-anak, dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak sudah menonton video Ibu. Semoga video Ibu bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.